Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Tri Ristiani, NPM 180130059 bersama rekan saya. Saya Rika Tiananda, NPM 180130033. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Di sini, kami akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen dengan materi mengukur dan mengendalikan aktiva yang kelola dengan dosen pengampu Bukarlin SEMAK. Untuk slide yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba seperti 1. Untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Secara umum, para manajer unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang memenuhi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Selanjutnya yaitu mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama, kas. Di sini, saldo kas pada unit usaha merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Yang kedua, ada piutang. Di sini, manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan juga batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, persediaan. Di sini persediaan dicatat pada jumlah akhir periode, bisa menggunakan metode LIFO, FIFO, maupun menggunakan metode penilaian lainnya yang digunakan dalam pelaporan laba unit usaha. Yang keempat, yaitu modal kinerja secara umum. Di sini perlakuan atas modal kerja sangat bervariasi. Ada yang perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancarnya ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar, dan juga ada yang kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar seperti dalam menghitung dasar investasi. Untuk yang kelima yaitu ada properti, pabrik, dan juga peralatan. Aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Di sini ada beberapa permasalahan dalam penggunaan sistem yang dimaksudkan. Yang pertama ada permasalahan dalam akuisisi peralatan baru, yang kedua nilai buku kotor, selanjutnya disposisi aktiva, kemudian penyusutan anuitas, dan juga metode penilaian yang lain. Yang pertama, akuisisi peralatan baru. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus. Di sini, jika aktiva yang telah disusutkan dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitas nilai usaha tersebut dinyatakan salah pada nilai buku bersihnya, dan para manajer unit usaha tidak akan termotivasi untuk mengambil keputusan akuisisi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu nilai buku kotor. Di sini fluktuasi dalam EVA dan ROA dari tahun ke tahun dapat dihindari dengan memasukkan unsur aktiva yang dapat disusutkan dalam dasar investasi pada nilai buku kotornya dan juga bukan nilai buku bersihnya. Kemudian, ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu disposisi aktiva. Disposisi aktiva merupakan penghentian aktiva tetap. Penghentian tersebut bisa karena dijual, rusak, ataupun hilang. Selanjutnya yaitu penyusutan anuitas.
Penyusutan metode anuitas menggunakan perhitungan profitabilitas unit usaha yang akan menunjukkan EVA dan ROI yang tepat. Selanjutnya ada metode penilaian yang lain. Beberapa perusahaan menggunakan nilai buku bersih, tetapi menetapkan batas bawah, biasanya 50%, sebagai biaya awal yang dapat dihapuskan. Akibatnya, data akuntansi memiliki aura realistis bagi para manajer operasi. Semakin jauh manajer menyimpang dari angka-angka akuntansi dalam mengukur kinerja keuangannya, maka semakin besar kemungkinan bahwa para manajer unit usaha dan manajer senior akan memperlakukan sistem tersebut sebagai permainan angka-angka. Untuk sewa gunakan. Perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan juga modal. Yang ketujuh, ada aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur, tetapi aktiva tersebut masih dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tetapi jika aktiva tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang disfungsional. Yang kedelapan, ada aktiva tidak berwujud. Ada keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan juga pemasaran, serta kemudian mengamortisasikannya selama masa manfaatnya. Yang kesembilan, kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan juga laba ditahan. Yang ke-10 ada beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya yang lebih tinggi. Yang ke-11 yaitu survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan melakukan hal ini karena merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangannya. Untuk slide selanjutnya, yaitu EVA, Economic Value Add, versus ROI, Return on Investment. Ada 3 keuntungan dari ROI. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas, tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Keuntungan dari EVA. Dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, jika kinerja pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menghasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA. Yang ketiga, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI. EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi penting bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi resiko pengambil alian. Yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal, sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan.
EVA diukur dengan cara sebagai berikut. EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal, atau EVA sama dengan modal yang digunakan dikali ROI dikurangi biaya modal. Tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan EVA. Yang pertama, peningkatan ROI melalui business process engineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, investasi aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Yang keempat, peningkatan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal, atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan. Tetapi, EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan. Beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan atas kinerja ekonomi unit usaha berbeda dengan laporan manajemen. Laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi. Laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai macam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Perbedaan yang paling nyata dalam kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih terfokus dengan profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Literatur yang kami gunakan yaitu buku 1 dengan judul Manajemen Control System dengan penulis Ribert and Anthony dan Vijay Govindarajan tahun 2012 dengan penerbit Salemba 4. Buku 2 Manajemen Control System dengan penulis Ribert and Anthony dan Vijay Govindarajan tahun 2012 dengan penerbit Salemba 4. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kami yang terlalu cepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.